Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai relevant cost. Nah, apa sih itu relevant cost? Simpelnya itu relevant cost adalah biaya yang tidak kita keluarkan karena memilih satu alternatif dari dua pilihan. Misalkan nih, seorang mahasiswi ingin berlibur ke Bandung, tapi dia bingung mau naik kereta atau bawa mobil sendiri ke Bandung. Nah, dari dua pilihan itu ternyata si mahasiswi ini memilih untuk naik kereta. Maka biaya bensin mobilnya termasuk ke relevant cost karena dia tidak mengeluarkan biaya bensin jika naik kereta. Namun biaya mobil pribadi dia bukan relevant cost karena meskipun dia naik kereta ke Bandung, biaya itu tetap akan dan telah terjadi gitu. Nah, itu yang disebut dengan relevant cost. Selain itu, kalian juga harus tahu apa sih itu sunk cost. Sunk cost itu simpelnya bisa dibilang adalah biaya yang udah terlanjur dikeluarkan dan nggak bisa ditarik kembali apapun yang terjadi. Nah, ada jenis-jenis differential analysis. Ada adding atau dropping segment, make or buy decision, dan should I accept special order or not. Kalau untuk adding atau dropping segment itu eh, mau mengambil keputusan apakah mau menambah atau menghapus sebuah departemen produksi. Jadi terkadang kan perusahaan itu dihadapkan pada pilihan yang terlihat mudah untuk mengambil keputusan, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Contohnya nih, misalkan sebuah perusahaan produksi jam itu tetap memilih untuk tidak menghapus sebuah departemennya meskipun departemen itu menghasilkan rugi baginya. Kenapa? Karena setelah dianalisis, ternyata rugi itu terjadi karena alokasi fixed cost perusahaan. Namun sebenarnya jika menghapus departemen itu akan lebih merugikan perusahaan karena fixed cost yang dikeluarkan akan terlihat semakin tinggi. Nah, itu yang disebut dengan analisis apakah harus adding or dropping segment. Nah, ini contoh soalnya ya. Misalkan perusahaan XYZ itu punya tiga lini produk dengan laporan keuangan seperti di bawah ini ya. Produk satu 2 3. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menghapus produksi produk kedua karena dinilai merugikan nih 1,5 ribu ya, $1.500. Nah, eh, jadi kita diminta untuk analisis apakah produk dua dihapus, maka perusahaan bisa untung atau enggak gitu kan. Nah, kita akan analisis dengan menghitung laba perusahaan per produk tanpa memasukkan allocated fixed cost di dalamnya. Karena meskipun kita hapus atau tetap memproduksi produk dua, allocated fixed cost akan tetap dibayar sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Nah, ini kita hitung ya. Kita hitung dari data yang tadi ya, dari soal ini. Salesnya 15.000, 22, 37, kita kurang sama variable cost-nya, kita kurang sama traceable fixed cost-nya, dapat segmen income-nya itu 3.000, 2.500, dan 12.000. Nah, setelah dihitung tanpa memasukkan allocated fixed cost-nya yang ini, ternyata produk kedua itu masih bisa menghasilkan keuntungan. Jadi keputusannya itu adalah tetap keep produk kedua dan tidak menghapus produk dua ini. Nah, em, berikut ini tuh adalah bukti perhitungan laporan keuangan perusahaan jika menghapus produk kedua. Nah, bisa dilihat kan bahwa memang benar jika produk kedua itu dihapus nih, without product two, maka net income perusahaan akan turun. Dan artinya merugikan perusahaan. Net income-nya itu turun 2.000. Jadi, actually, is okay untuk melihat produk kedua ini tuh net income-nya minus, jadi net loss kan. Tapi sebenarnya em, kehadiran produk kedua ini tuh tidak mem- eh, tidak sepenuhnya memberikan kerugian karena justru kalau produk dua ini dihapus malah net income-nya itu turun. Nah, yang kedua itu ada make or buy decision. Nah, untuk analisis ini kita intinya itu adalah decision kita mau beli atau mau buat sendiri. Nah, kalau di analisis ini kita perlu paham bahwa cost atau biaya saat melakukan analisis make or buy itu ada dua, avoidable cost dan unavoidable. Kalau yang avoidable ya berarti biaya yang bisa dihindari perusahaan jika dia memilih untuk membeli part produk tersebut dari supplier, contohnya biaya material.
Sedangkan kalau yang un berarti yang tidak bisa dihindari. Jadi contohnya kayak fixed cost seperti biaya sewa dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya, sebuah perusahaan memproduksi part 4 dari sebuah produk dengan rincian sebagai berikut. $30 ya. Nah, kondisi yang dihadapi perusahaan tersebut adalah peralatan khusus yang digunakan untuk memproduksi part 4 tidak memiliki nilai jual kembali, kemudian biaya total overhead pabriknya yang dialokasikan berdasarkan jam kerja tidak akan terpengaruh oleh keputusan ini karena biaya overhead tersebut akan tetap dibayarkan meskipun tidak memproduksi produk ini. Lalu biaya per unit produk part 4 ini adalah $30 untuk memproduksi 20.000 unit dan pemasok luar telah menawarkan untuk menyediakan 20.000 part 4 dengan biaya $25 per unit. Nah, haruskah kita menerima tawaran dari pemasok luar ini? Jadi intinya kita mau tahu kita mau beli dari pemasok atau kita buat sendiri. Nah, cara analisanya adalah kita akan membuat perbandingan available cost jika kita membeli dari supplier dengan harga yang diberikan supplier. Nah, outside purchase price-nya $25 ya. Kalau beli itu 500.000. Nah, ini kita hitung dulu nih. Kalau misalkan kita buat sendiri, DM-nya itu dari material kan $9 tadi per unit. Nah, kita kali, kita dapat 180.000. Lalu, yang direct labor itu dapat 100.000, overhead-nya 20.000, supervisor salary-nya 40.000. Kemudian untuk yang depreciation of equipment dan general factory overhead-nya itu tidak dihitung sebagai perbandingan karena biaya ini tuh unavoidable cost. Jadi akan tetap dibayar meskipun kita beli part 4 dari supplier luar. Jadi nggak perlu diperhitungkan. Nah, dapat 340.000 kan. Sedangkan kalau kita beli itu 500.000 loh. Nah, jadi setelah menganalisis ini kita dapat memutuskan bahwa kita dapat membuatnya sendiri. Lebih menguntungkan bagi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan kita beli dari supplier luar. Nah, selanjutnya itu ada special order. Special order itu adalah pesanan sesekali yang tidak dianggap sebagai bagian dari bisnis normal perusahaan. Nah, jika ingin menganalisa apakah special order ini menguntungkan atau tidak, kita mau terima atau enggak nih orderan itu, maka kita perlu identifikasi dua hal, incremental cost dan benefit. Incremental cost itu adalah biaya tambahan karena menerima special order tersebut dan benefitnya itu keuntungan tambahan yang diterima karena menerima special order. Nah, contohnya, Jet Corporation membuat satu produk dengan harga jual normal $20 per unit. Distributor asingnya menawarkan untuk membeli 3.000 unit dengan harga $10 per unit. Nah, ini adalah pesanan satu kali yang tidak akan mempengaruhi bisnis reguler perusahaan dan kapasitas tahunan adalah 10.000 unit, tetapi Jet Corporation saat ini memproduksi dan menjual hanya 5.000 unit. Apakah Jet Corporation perlu menerima special order ini atau tidak? Pertama, kita harus lakukan, kita lihat itu laporan keuangannya dulu. Jika melakukan produksi dan penjualan secara normal, dan mencari tahu variabel cost per unit untuk produk ini. Nih ya, revenue-nya itu 5.000 kali $20, 100.000. Kemudian untuk variabel cost-nya 40.000. Itu berarti kita dapat $8 ya variabel cost-nya. Dari 40.000 bagi 5.000. Nah, lalu kita bandingkan kenaikan revenue yang akan perusahaan terima jika mengambil special order dengan kenaikan cost yang harus dikeluarkan. Fixed cost merupakan unavoidable cost sehingga kita tidak perlu memperhitungkannya dalam analisa ini. Nah, increase in revenue itu 30.000 ya, dari 3.000 kali $10. Increase in cost-nya 3.000 kali $8 variable cost yang tadi kita hitung 24.000. Nah, kita dapat kenaikan di net income 6.000. Nah, seperti yang kita lihat pada perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa incremental revenue yang dihasilkan dari special order ini masih di atas incremental cost-nya. Maka Jet Corporation lebih baik menerima special order ini karena lebih menguntungkan bagi mereka.
Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.